memahami buku juga kami memiliki kemampuan untuk kemudian membagikannya dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, terpuji termulialah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada malam hari ini kita akan mulai lagi berkaitan dengan suara hati. Apa itu sebenarnya suara hati? Hal-hal yang perlu kita suarakan. Hal-hal yang perlu kita sampaikan. Apakah tanda-tanda yang ada di dalam perasaan kita yang kita rasakan dan begitu juga yang kita pikirkan. Jadi ini fokus untuk kesehatan mental. Bapak Ibu, saya akan mencoba juga menyampaikan, ada buku saya, ini satu, Surviving the Crisis. Kalau buku ini sudah ada lengkap udah dijual gitu ya, sudah bisa dibeli lewat online di Play Store. Kemudian yang berkaitan kesehatan mental ada juga suara kesembuhan. Kemudian memutus rantai dendam. Nah, yang satu lagi sedang dibaca, memutus rantai dendam, dan yang satu lagi buku berjudul Kesehatan Mental. Bapak dan Ibu, yang buku Suara Kesembuhan ini adalah antologi ya. Jadi kalau antologi kesehatan mental itu artinya yang mengalami ya. Jadi yang mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental, cerita-ceritanya inilah yang kami tulis. Dr. Rita Reta Manurung SPKJ, kemudian ada Dr. Claudia, ada Dr. Abraham, kemudian saya Dr. Insinyur Valentina. Nah, ada beberapa, dan saya sangat rekomendasi sih buku ini. Artinya kalau satu buku itu untuk kita melakukan self-assessment. Bagaimana kita memahami pikiran kita, memahami perasaan kita. Jadi sangat lengkap, dimulai dari yang paling sering dihadapi saat ini, gangguan ansietas. Jadi gangguan kesehatan mental yang berkaitan dengan kecemasan. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan diskusikan secara umum, tapi nanti dari buku saya yang berkaitan kesehatan mental ya, fokus kesehatan mental, suara kesembuhan, kemudian surviving the crisis, ini yang berbahasa Inggris memang. Yang satu memutus rantai dendam menuju kesehatan mental dan fisik yang berdaya, dan yang satu lagi kesehatan mental. Yang empat buku ini fokus untuk membahas bagaimana kita bisa memiliki kesejahteraan mental dengan cara memahami pikiran perasaan kita. Jadi misalnya kalau kita misalnya mendengar suara yang tiba-tiba kencang gitu, keras, tiba-tiba kita merasa ketakutan karena itu sangat mengganggu bagi kita. Nah, itu ada cara-caranya. Ya, dan itu lengkap, sangat lengkap di buku yang berjudul dengan kesehatan mental. Malam hari ini kita akan mulai secara umum, Bapak dan Ibu. Saya cuma menyampaikan perasaan kita, menyampaikan pikiran-pikiran kita, sehingga kita bisa lebih memahami diri kita masing-masing. Dan untuk itulah kita membuat malam hari ini
konsepnya adalah konsep dialog, ya, konsep berbagi. Bagikan, buka dulu. Membangun kesejahteraan apa yang dimaksud? Karena kenapa? Karena sangat dibutuhkan. Kita sekaligus juga kita berusaha untuk menghapus stigma yang berkembang di society, di lingkungan masyarakat, dan bersama-sama mendorong kehidupan yang lebih sejahtera. Kesehatan mental adalah aspek krusial dari kesejahteraan kita. Kita harus bersama-sama berusaha untuk memahami, menghargai, dan mendukung pentingnya menjaga kesehatan mental dalam upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih produktif. Dan itu hanya akan bisa dicapai apabila kita sehat secara fisik dan sehat secara mental. Bagaimana kita bisa memahami, mengakses, menilai diri kita, apakah kita sehat secara mental? Di samping kita mengakses diri kita, juga kita mau tidak mau harus ikut untuk membangun masyarakat yang terbebas dari stigma. Pada saat ini, apabila kita melihat seseorang dengan kita asesan sendiri gitu ya, belum diformalkan ya, belum ditegakkan. Tapi kita biasanya sudah melakukan penilaian gitu ya, dan hasil penilaian kita biasanya belum tentu sesuai dengan yang sebenarnya. Dan ini membuat penderita gangguan kesehatan mental akhirnya mengalami satu kondisi yang membuat mereka tidak terbuka ya, karena adanya stigma-stigma dari masyarakat. Contoh bahwa kalau ada gangguan kesehatan mental seseorang, maka masyarakat masih cenderung menganggapnya dan menyebutnya dengan kata-kata gila ya, yang sebenarnya ini sangat tidak pas ya. Kalau kita melihat misalnya ada apakah di lingkungan tempat tinggal kita atau dimanapun yang mengalami gangguan kesehatan mental, apakah dengan kita lihat tanda-tanda seperti bipolar atau skizofrenia, maka lebih baik kita menyebutnya dengan kata-kata yang lebih halus ya, misalnya ODGJ gitu ya, orang dengan gangguan jiwa, daripada dari perkataan kita keluar kata-kata yang akhirnya membuat keluarga kita, membuat komunitas yang kita masuki itu dan anggotanya semakin hari semakin memiliki pandangan, memiliki pemahaman yang salah tentang gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental itu sangat mempengaruhi kehidupan harian. Karena cara seseorang, cara individu berpikir, merasa, berperilaku pasti akan berbeda dengan individu yang memang sehat secara mental. Orang yang mengalami misalnya stres itu ya, tampilannya juga ya, appearance-nya sudah berbeda tentunya. Nah, karena dia secara tampilan juga sudah berbeda,
maka biasanya juga stigma-stigma yang muncul di masyarakat, stigma-stigma yang muncul juga di tempat kerja, itu akan membuat barrier ya, membuat satu halangan-halangan untuk seseorang itu bisa produktif. Nah, inilah yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Dan dari data yang terakhir saya baca, 1 dari 8 orang, artinya berarti 12,5% itu mengalami gangguan kesehatan mental. Dan secara khusus yang berkaitan dengan kecemasan, anxiety, 3 dari 10, berarti 30%. 30% mengalami gangguan kecemasan. Bapak dan Ibu, disinilah sebenarnya kita sangat dibutuhkan untuk mau terlibat sebagai support system. Ya, sebagai support system, apakah itu di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, di dalam gereja kita, atau di dalam lingkungan yang di mana ada keluarga kita, ada teman kita berinteraksi di situ. Artinya, nggak hanya kita sendiri, tapi kalau ada teman kita juga di lingkungan atau di komunitas lain, dan kita mendengar bahwa di situ juga ada banyak yang butuh dukungan. Nah, di sini juga kita harusnya memperlebar, ya, memperlebar pengaruh kita. Pengaruh yang seperti apa? Adalah pengaruh yang kita mau mendukung mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau kita lihat saat ini, mulai dari gangguan makan, gangguan kecemasan, gangguan depresi, kemudian ada di NPD, Narcissistic Personality Disorder, kemudian ada yang bipolar, kemudian ada psikotik, kemudian ada lagi yang PTSD ya, Post Trauma Syndrome Disorder, ada juga autism, kemudian ada juga yang schizophrenia tentunya. Nah, disinilah kita sebenarnya sangat diharapkan minimal di lingkungan keluarga kita. Kita lihat dari apakah ponakan kita, apakah anak-anak kita, atau apakah kita sendiri gitu ya. Saya punya yang juga jadi sahabat saya ya. Saya menyebut dia sahabat saya. Yang dari usia 16 tahun dia sudah mengalami depresi mayor gitu. Dan sampai dia sekarang usia 62 tahun, dia juga malah semakin lebih berat ya kondisinya. Karena dia menganggap kalau di awal kecemasan, ya itu hal yang biasa aja. Memang biasa ya, semua orang pasti pernah khawatir, pernah cemas. Tapi kalau kecemasan yang biasa, maka itu dalam seminggu, dalam nggak bakal lebih dari itu akan kembali normal dan tidak ada tanda-tanda iringan yang lain kalau dia kecemasan yang adalah gangguan kesehatan mental tentunya akan ada dampak-dampak yang kita bisa diagnosa melalui tubuh kita sendiri. Dan disinilah kita boleh hadir untuk mendukung sahabat kita, teman-teman kita, keluarga-keluarga kita, minimal kita menjadi teman curhat, Bapak dan Ibu. Terutama teman curhat dulu. Nah, kalau kita sudah bisa teman curhat, dia nanti akan dengan leluasa bercerita dengan kita. Kalau di gangguan makan, ini cenderung gangguan makan itu kan ada di pastinya ya perempuan lah ya, anak remaja putri, gitu. Kenapa? Karena dia melihat misalnya majalah mode gitu ya. Nah, dia terobsesi
terobsesi memiliki tubuh yang sempurna. Akhirnya pada saat dia makan, itu dia tidak bisa nikmati lagi makanan itu gitu ya. Di sini kita sangat dibutuhkan. Kalau ada anak-anak kita, ada keluarga kita, kita harus ya menjadi teman mereka. Kita bisa sampaikan bahwa tubuh yang ideal bukan harus seperti yang ada di majalah-majalah mode misalnya. Ya, tubuh yang ideal bukan berarti kita harus berhenti mengkonsumsi makanan-makanan yang nikmat gitu. Begitu juga dengan adanya yang gangguan bipolar di mana ada perubahan suasana hati yang sangat ekstrim. Sangat ekstrim, tuh bisa ada fase maniknya gitu ya, dia tidak bisa bekerja apa-apa gitu. Ada yang masa di mana dia harus sepertinya mengurung dirinya gitu. Di sini kita lihat dulu namanya bipolar kan dua kutub ya. Dua kutub artinya apa? Ada kutub yang sangat euforia, ada kutub yang sangat dia depresi. Kenapa? Ini sangat mudah sebenarnya kita lihat. Kalau dia mengurung diri di kamar, tidak mandi, kemudian ya dia tidak produktif lagi gitu. Tapi di bulan kemudian dia kemudian sangat eh, kelihatan energik gitu, bahkan tidak tidur, bermalam-malam bisa bekerja tanpa merasa lelah. Ini butuh kita. Artinya apa? Nanti mau tidak mau gitu ya. Kita harus melihat perkembangannya dan disitulah kita dibutuhkan untuk melakukan pendampingan. Pendampingan misalnya untuk kasus bipolar, saya pikir kalau didiagnosa, ditegakkan nanti dia bipolar, maka mau tidak mau ya, ya pastilah ke psikolog atau ke psikiater yang kecemasan sendiri bisa masih mild gitu ya, masih belum parah-parah banget gitu ya. Itu bisa ya dengan konselor keluarga sendiri ya yang bisa memahami, bisa mendukung gitu. Tapi kalau tingkat kecemasan juga sudah mengganggu terhadap produktivitas, maka mau tidak mau harus dibawa kepada profesional kesehatan. Jadi di antara depresi ini kan yang paling sering muncul ya Bapak dan Ibu ya. Depresi, kecemasan, gangguan bipolar, gangguan makan. Kalau ini sudah mengganggu kepada tingkat produktivitas. Kalau saya itu yang selalu saya lihat sudah mengganggu kepada kinerja. Misalnya kalau dia pelajar atau mahasiswa sudah mengganggu sekolahnya, kuliahnya. Kalau dia yang bekerja, pekerjaannya yang menjadi job desk-nya, yang menjadi KPI-nya tidak bisa dia kerjakan, maka mau tidak mau. Disitulah fungsi dari keluarga untuk membawa kepada profesional kesehatan. Ada kemungkinan memang keluarga kita itu, anak-anak kita itu tidak mau ya, tidak menyadarinya. Dia menganggap dirinya baik-baik saja gitu. Jadi tidak perlu untuk dibawa ke profesional kesehatan. Tapi di sini Bapak dan Ibu, apalagi sebagai para eh, gembala sidang, pendeta, disinilah sebenarnya kita jangan menahan ya. Kalau udah sampai mempengaruhi produktivitasnya, itu aja intinya kita lihat. Jadi mungkin kan sulit kita ya, oh, dengan pemahaman yang sangat terbatas, apa yang kita harus lakukan selain kita menjadi
teman curhat nih. Selain kita teman curhatnya, kita pasti doakan dia, membimbing dia supaya bisa kembali beraktivitas dengan baik, melakukan pendampingan. Tapi kita lihat sepertinya belum ada perkembangan untuk menuju kepada kesembuhan. Kesembuhan ditandai dengan apa? Jika dia bisa berfungsi melakukan semua di dalam hidupnya, dia bisa mandiri, ya, mandiri, dan dia produktif. Kalau dia tidak bisa usia-usia yang harusnya sekolah, harusnya bekerja, dan dia tidak bisa melakukan fungsi-fungsi itu, maka disinilah kita bisa membawa keluarga kita itu, membawa saudara atau teman-teman kita itu untuk memperoleh bantuan dari para profesional kesehatan. Karena apa? Tadi masalah kesehatan mental itu memiliki dampak yang signifikan. Tidak hanya terhadap individunya sendiri, tapi juga terhadap masyarakat secara keseluruhan. Tantangan-tantangan mengganggu kesejahteraan pribadi, produktivitas, ya, nilai-nilainya bagaimana di sekolah, hubungannya dengan sahabatnya, dengan temannya, dengan dosen, dengan komunitas. Memahami konsekuensinya sangat penting. Terkadang kita menganggap bahwa ya mungkin lagi suasana hatinya gitu ya, nah moodnya ya nanti juga akan berubah ya. Itu sah-sah saja Bapak dan Ibu. Kita biarin dulu ya sebentar. Tapi jangan terlalu lama Bapak dan Ibu. Semakin lama maka akan semakin sulit untuk pemulihannya. Tetapi kalau semakin segera kita memberikan dukungan, maka kesembuhan juga pasti akan semakin cepat dan yang bersangkutan juga akan semakin cepat bisa kembali produktif. Di satu sisi, kita juga bertugas untuk menyampaikan, misalnya ya, kalau kita memang yang lebih dekat dengan keluarga kita ini, maka kita sampaikan ke keluarga kita yang lain kondisi dia yang sebenarnya. Kita menawarkan dukungan ya tanpa penilaian Bapak dan Ibu. Jadi saat dia cerita jangan kita memberikan penilaian utama nih, kita sering menilai wah kurang bersyukur ya, kurang amal, kurang doa. Ya, selalu sering itu kurang doa, kurang amal, kurang syukur. Nah, ini juga semakin memukul mereka. Pada saat kita bilang kurang doa, harusnya kita juga menyadari Bapak dan Ibu bahwa ada sesuatu yang mengalami, ya, yang mengalami gangguan juga di sistem otaknya dan disinilah tadi fungsinya kita mendengarkan keluhannya dia tanpa memberikan judgement, penilaian, apakah itu kurang syukur, kurang amal, kurang doa, dan lain-lainnya. Itu di depan kita bilang stigma-stigma itu. Cap-cap yang kita berikan itu sangat dilarang untuk memberikan tempelan-tempelan, stigma-stigma, cap-cap yang justru akan mempersulit kita membangun hubungan dengan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Bagaimana kita bisa
di dalam masyarakat kita mengatasi stigma. Ya. Menghilangkan stigma saya pikir memang agak sulit ya Bapak dan Ibu. Tapi langkah awal memberikan pemahaman seperti ini, memberikan pemahaman untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Kita juga memberikan pendidikan ya, sharing session gitu ya, sharing knowledge dengan komunitas-komunitas kita. Dan selalu tadi, pada saat kita berdiskusi, menjadi pendengar, pada saat kita juga berbicara, menawarkan dukungan, tanpa kita melakukan penilaian terhadap apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Dan kita benar-benar memang memiliki satu tujuan untuk mendukung seseorang itu sehingga dia boleh segera pulih dari kondisi. Jadi malam hari ini kita mungkin fokus di stigma, bagaimana apa yang kita lakukan untuk mengurangi stigma di masyarakat, dan bagaimana kita supaya kita tidak cenderung melakukan penilaian-penilaian. Pikir itu yang saya sampaikan dan kita bisa diskusikan hal-hal ini ataupun hal-hal lain yang menurut Bapak dan Ibu eh, perlu kita diskusikan atau mungkin dari pengalaman Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Raffles.